قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ini pertanyaan terus ini, mengapa antum tidak berjenggot? Saya bukan tidak berjenggot. Ada, tapi tidak kelihatan. Saya ikhwan, bolehkah berniat ikut majelis taklim dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh yang baik? Nggak jadi masalah. Tujuannya karena Allah, sekaligus siapa tahu ada. Ya karena kita ingin cari jodoh di tempat yang baik ya. Kalau cari jodoh yang jelek, cari di pasar, di mana ya enggak. Kita ingin siapa tahu ada akhwat di mana yang baik, yang ikut pengajian, nggak jadi masalah. Tapi tujuan utamanya untuk apa? Nuntut ilmu. Jadi niat domplengan nggak jadi masalah, tidak terlarang. Saya kadang memakai kaos bola dan terkadang merasa ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya juga suka berolahraga sepak bola. Apakah termasuk sombong? Sombong itu merendahkan manusia. Ya, kalau tidak merendahkan manusia, ya saya ingin tunjukkan saya hobi bola, nggak jadi masalah. Ya. Saya hobi bola, saya hobi main tenis meja misalnya, ya. Saya hobi bersepeda, pakai baju sepeda jalan. Yang penting jangan sombong. Yang penting jangan merendahkan orang lain. Kalau merasa karena saya bisa main bola, orang lain nggak bisa main bola, nah itu baru apa? Sombong. Jadi kalau nggak menunjukkan hobi aja nggak jadi masalah. Ustadz, di keluarga saya ada perseteruan antara kakak dan adik. Saling memutuskan silaturahmi, bahkan sampai menajiskan. Bahkan adiknya berani berkata lebih baik masuk neraka daripada harus menyambung hubungan. Ana sebagai anak sangat sedih. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Dinasihati, nasihati. Satu persatu didatangi, ngomong baik-baik. Ya. Mengerikan ya. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'. Ya. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Dan dia menderita karena bermusuhan dengan kerabatnya sendiri. Ya pasti ada salahnya. Salah satu mungkin ada yang salah, tapi seorang harus berlapang dada. Ya, dia memaafkan saudaranya. Jika sombong kepada orang yang sombong, bagaimana? Udah sama-sama masuk neraka. Sombong dibalas dengan apa? Sombong. Ustadz, bagaimana melatih ketawaduan terhadap anak-anak? Anak-anak tawadhu ya. Misalnya kita latih mereka beri sumbangan kepada orang miskin. Ya. Kita lihat mana temanmu yang miskin, ajak makan di rumah, tidak apa-apa. Jadi anak-anak itu kalau sudah main sama yang kaya nanti timbul kesombongan dengan sendirinya. Kita sudah kasih HP yang mewah, kemudian barang mewah, akhirnya apa? Sombong dengan sendirinya. Kita dengan tanpa sengaja kita menanam kesombongan dalam diri anak-anak. Maka jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Tapi kita jangan berikan barang yang terlalu mewah, jangan. Yang wajar dia percuma barang mewah buat anak-anak buat apa? Ya. Barang yang sederhana. Ya. Kemudian tadi kita suruh dia misalnya ada pengemis atau ada apa, kamu kasih duit sana, suruh dia nganterin, ya suruh dia nganterin atau suruh ada temanmu yang miskin tolong ajak makan ke rumah sambil ditanya-tanya gimana keluarga. Jadi dia dengar bahwasanya saudaranya ini susah, apa hidup susah gitu. Jadi ini akan pengaruh dalam apa? Hatinya, dalam hatinya. Jadi tidak semua yang anak-anak ingin kita penuhi. Orang tua yang memenuhi seluruh keinginan anaknya, semuanya dia adalah orang yang berkhianat terhadap anak-anaknya. Ya, anaknya mau ini dipenuhi, akhirnya menakal, akhirnya sombong dan macam-macam gara-gara orang tuanya. Semua keinginan anaknya dipenuhi, tidak boleh. Anak belum bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk ya.
Akhir-akhir ini kami rasakan banyaknya ustadz dan ustadzah yang sebetulnya belum banyak ilmunya tapi sudah berani tampil memberi ceramah di TV. Apakah ada kesombongan dalam hal ini karena ilmu masih kurang tapi sudah berani tampil di khalayak ramai? Kita jangan tuduh mereka apa? Sombong. Ya. Tetapi kita katakan sebenarnya seorang kalau belum memiliki kompeten dalam hal ini, jangan dia berani tampil ya. Karena ini nanti salahnya lebih banyak daripada baiknya. Dan ini kenyataannya. Salahnya lebih banyak daripada baiknya. Merusaknya lebih baik daripada memperbaikinya. Tapi kita jangan tuduh mereka sombong. Sombong urusan apa? Hati. Mungkin dia tulus. Kita bilang kamu tulus tapi caranya keliru. Ya, caranya keliru. Kalau belum punya ilmu jangan tampil. Akhirnya apa? Jadi pusat perhatian, jadi tempat bertanya. Akhirnya perkataan dia dianggap. Akhirnya bicara tentang masalah agama, tentang masalah ini macam-macam. Akhirnya keliru. Kalau dia ada keliru, yang penonton ikut keliru. Bagaimana perbedaan sombong dengan menunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Allah senang kalau Allah berikan kenikmatan pada seorang hamba tersebut menampakkan dampak dari nikmat yang Allah berikan. Maksudnya apa? Maksudnya seorang dia hidup dengan menunjukkan bahwasanya dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai berlebihan. Kata Allah, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah namun jangan berlebih-lebihan. Ya. Kalau berlebih-lebihan ini yang bahaya, mengantarkan kepada kesombongan. Contohnya antum kaya, punya mobil 10 buat apa? Terus dipajang depan rumah satu, semuanya. Dipajang depan rumah, kan repot. Nanti maksudnya apa? Pajang mobil 10 depan rumah. Nah, koleksi Ustaz ya. Ya mudah-mudahan koleksi. Kalau khawatirnya pamer. Khawatirnya apa? Pamer. Jadi ini kita latih diri kita ya. Anak katakan, latih diri kita untuk tidak membeli harta kecuali yang kita butuhkan. Karena hisab kita panjang ya. Kalau ada harta berlebihan, sumbangkan di jalan Allah. Sumbangkan di jalan Allah dengan baik dengan apa saja, buat dakwah, buat pondok, buat orang miskin, buat anak yatim, buat janda. Udah meninggal dunia sudah, harta kita nggak bawa. Kita bangunkan rumah buat anak kita 5, bangunkan rumah semua. Ini juga bagus. Ya sudah, anak sudah punya rumah semua, apalagi kalau kita bisa carikan usaha, udah. Lebihnya buat apa? Sudah meninggal nanti jadi panjang hisapnya. Tapi jangan juga pelit. Sudah kaya tapi hidupnya, gaya hidupnya apa? Pelit. Mau makan mikir-mikir ini mahal, padahal nggak mahal, cuma dia pelit. Tapi kalau ditanya kenapa begitu, hemat. Ingat beda antara hemat dengan pelit. Ada orang begitu, ada orang dia pelit. Akhirnya dia sebenarnya uangnya ada, tapi dia hidupnya susah dan akhirnya dia menyusahkan dirinya, menyusahkan istrinya dan menyusahkan apa? Anak-anaknya. Jadilah dia hidup dengan hidup yang miskin, namun dihisab dengan hisab orang kaya pada hari kiamat. Kata para ulama, ya'ishu 'aishal fuqara wa yuhasabu hisabal aghnia. Hidupnya gaya hidup orang miskin, hisabnya hisab orang kaya hari kiamat. Ini tidak boleh juga. Jadi pelit, terlalu pelit terhadap diri, pelit terhadap anak-anak. Jadi kita kalau punya harta ya alhamdulillah kita boleh kita punya rumah bagus, kita boleh beli mobil yang bagus, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Masalah berlebih-lebihan kembali kepada urf. Kalau sampai orang bilang sombong, pamer, itu berarti sudah nggak beres itu. Tapi kalau orang mau wajarlah dia punya ini mobil mewah, wajar dia kaya raya. Tapi kalau sudah misalnya beli mobil 10 jejer, ini jadi masalah. Secara urf, secara tradisi ini nggak beres seperti ini. Ngapain punya mobil sampai 10 kalau bukan untuk pamer? Jadi silahkan tunjukkan nikmat Allah tapi jangan berlebih-lebihan. Zaman sekarang banyak orang ketika diajak bicara tapi sambil ketik-ketik HP. Tidak memperhatikan lawan bicaranya. Bagaimana menyikapi hal ini? Wah, ini menimpa siapa saja. Jadi HP ini membuat orang tidak beradab. Sampai sama ibunya pun gitu. Ibunya lagi ngomong dia sama ibunya sendiri. Kalau sama teman sih biasa, dia juga gituin kita. Tapi sama ibu, sama ayah, sama saudara ya dicuekin. Iya, Bu, iya. Sama istri apalagi sakit hati istri. Mas, iya. Ketawa-ketawa. Istrinya ketawa sama HP bukan sama istrinya. Istrinya menderita sakit hati. Mas ini ketawa sama HP, sama saya nggak ketawa. Ya apa cepat. Mas saya mau cerita. Nanti aja. Ketawa-ketawa kan gimana? Grup sampai 20 banyak. Grup tungtang. Grup inilah, grup poligami lah, grup.
Bikin sakit hati istri aja. Ya, ini di antara hal tidak, dan itu kejadian tidak ngajarin adab. Sudah kumpul kita, ayo kita makan bareng. Begitu kumpul masing-masing sibuk HP sendiri. Dan buat apa kita kumpul di sini? Itu kenyataan. Buat apa kalau gitu? Ya udah enggak usah ngumpul. Kumpul cuma masing-masing sibuk dengan apa? HP-nya. Ente punya adab. Pada waktu bicara istri taruh HP, silent. Tungtangnya enggak kedengaran. Udah saya ngomong, ada waktu buat istri, ada waktu untuk lihat HP ya. Ya kalau lihat HP terus musibah ya. Habis waktu buat apa? HP akhirnya ada hak-hak yang harus kita tunaikan terabaikan. Hak istri kita abaikan, hak anak-anak kita abaikan, hak orang tua tidak beradab di hadapan orang tua, di hadapan ustaz tidak beradab. Ya. Ustaznya gimana? Sibuk sendiri, nggak boleh. Ya. Jadi harus beradab di hadapan yang lain. Saya punya karyawan di toko saya, belakangan ini sering ketahuan kalau dia mulai tidak jujur karena sering uang toko hilang dan sudah beberapa kali ketangkap tangan. Tapi karena kasihan mereka, maka dia tetap saya pekerjakan. Tapi terakhir ini saya tidak sabar lagi, Pak Ustadz, kemudian saya pecat. Apakah saya sudah zalim dan sombong kepadanya? Enggak lah, enggak. Saya pecat, apakah saya berdosa? Karena dia menafkahi anak-anaknya? Tidak, Anda tidak berdosa. Karena Anda juga sudah kasih kesempatan berulang-ulang di izin, namun dia tidak berterima kasih ya. Anda juga memikirkan harta Anda. Kalau dicuri-curi terus ya. Ya antum pecat tapi kasih pesangon enggak apa-apa. Kasihan. Udah pesangon buat kamu, buat anak-anak. Kasih pesangon enggak apa. Sekalipun sudah dipecat ente tengok kasih sembako enggak jadi masalah. Tapi enggak ada dosa sama sekali, enggak zalim karena dia yang melanggar perjanjian kerja. Ya. Afwan Ustaz, mohon penjelasannya apakah yang harus dilakukan seorang wanita yang pernah mendekati zina selain bertobat? Mohon penjelasannya. Sudah bertobat kepada Allah, tutup aibnya, jangan pernah cerita sama orang lain, jangan pernah cerita sama suaminya, ya. Dan tutup dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun. Apakah maksud tidak boleh bicara seperti teriakannya kuda, himar? Kata Allah, "Inna ankaral aswati la sautul hamir." Ya. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya apa? Himar. Maksudnya janganlah kalian waktu bicara sama orang angkat-angkat suara tinggi. Buat apa? Kalau Anda menyangka suara paling tinggi itu hebat, berarti himar lebih hebat dari ente. Maksudnya begitu. Allah tidak suka seorang berbicara tinggi di hadapan yang lainnya. Maka maksud saya segala perilaku yang menunjukkan kita merasa tinggi daripada yang lain itu dilarang. Baik kita berbicara sambil memalingkan wajah, tidak menghargai di depan kita. Baik kita mengangkat suara, kita merendahkan dia. Ya, pokoknya segala bentuk merendahkan orang lain, maka ini dicela oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim." Cukuplah seorang dikatakan melakukan keburukan kepada saudaranya jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Tadi saya katakan, Anda buat apa merendahkan orang lain? Apa barometer Anda untuk Anda merendahkan orang lain? Dalam segala hal. Apakah Anda jamin lebih takwa daripada dia? Belum tentu. Apakah Anda merasa kalau dakwah Anda lebih didengar oleh orang banyak sementara orang ini cuma bisa ngajarin TPA, Anda lebih baik daripada dia? Belum tentu. Mana yang lebih tahu dia lebih ikhlas atau Anda? Siapa yang bisa ukur? Meskipun yang hadir banyak, yang hadir cuma muridnya 10 orang. Apakah Anda lebih ikhlas daripada dia? Belum tentu. Oleh jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Bagaimana adab dan sikap berbicara dengan orang tua, terutama bapak? Apakah boleh seorang anak menasihati orang tua, bapak yang selalu dianggap kurang beriman, padahal bapaknya sudah sangat berusaha berubah menuju lebih baik? Ya boleh. Ini di antara berbakti kepada orang tua, mendakwahi orang tua dengan cara yang halus, dengan cara kata-kata yang halus. Ya, itu orang tua punya jasa besar sama kita. Kalau nggak ada mereka, kita nggak ada di dunia ini. Ya. Oleh karenanya kita harus menghormati mereka. Bahkan kalau mereka kafir pun kita harus hormati. Bagaimana lagi kalau mereka beriman meskipun imannya masih belum sempurna sebagaimana kita juga tidak
sempurna. Maka dengan kata-kata yang lembut, jangan tembak-tembak, jangan vonis-vonis ya. Diajak berpikir. Intinya cara yang selembut-lembutnya lah kepada orang tua. Ini ada lagi nih. Mohon petunjuk bagaimana pandangan Ahlus Sunnah mengenai transgender yang semakin marak. Bahkan ada pengakuan dari transgender jika sebelum operasi transgender mereka merasa terjebak dalam kepribadian yang tidak diinginkan. Setelah transgender, setelah bertransformasi mereka merasa bahagia. Mohon petunjuk Ustaz. Musibah seperti ini. Seorang jika terkena penyakit maka dia berusaha apa? Mengobati, bukan dia ikuti penyakit tersebut. Semua orang tahu bahwasanya kalau lelaki suka lelaki ini nggak beres, itu namanya penyakit. Bukan penyakit tersebut semakin dipenuhi ya. Nggak benar, nggak beres. Itu penyakit. Harus diperbaiki. Bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada sahabat yang Kristen atau Katolik? Kita berbuat baik kepada non-muslim, tapi ada ranah-ranah yang tidak boleh kita ikut-ikutan ya. Seperti acara-acara keagamaan mereka. Tidak boleh kita beri selamat kepada acara keagamaan mereka, karena selamat itu menunjukkan keridhaan. Yang ini bilang selamat. Ini ijma' para ulama. Ya, ijma' para ulama tidak boleh, termasuk mazhab Syafi'iyah juga melarang, dan saya punya tulisan khusus tentang masalah ini ya. Jadi, kalau kita mengatakan selamat, ya misalnya hari Natal tentunya tidak boleh ya. Tidak boleh karena tentunya ini bertentangan dengan akidah kita. Tapi kita berbuat baik sama mereka. Kalau ada kerja bakti kita bareng-bareng. Sebagaimana mereka tidak harus juga ikut acara keagamaan kita. Jadi toleransi itu ada, namun ada batasannya. Toleransi itu ada, namun ada batasannya. Di antara batasannya tidak boleh kita ikut ranah-ranah keagamaan. Ya, kalau mereka mau Natalan misalnya diberi kesempatan, silakan mereka Natalan. Silakan. Karena kita bukan berada di negara yang berhukum Islam seluruhnya, tidak. Tapi kalau untuk ikut selamat Natal tentunya tidak. Bagaimana melatih akhlak yang mulia Pak Ustadz jika ada seorang sudah terbentuk akhlak yang kurang baik, misalnya egois, ceplas-ceplos, gampang marah. Ya, berusaha menahan diri ya. Akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, buat apa Rasulullah SAW mengajarin akhlak? Di antaranya kita berdoa. Doanya Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Artinya ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi alal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Berarti akhlak bisa dirubah. Ya, akhlak bisa dirubah. Perangnya itu bisa dirubah. Orang pemarah bisa enggak jadi pemarah. Orang pelit bisa jadi dermawan. Bisa. Jika dia berjuang dan dia berusaha, dia sedikit-sedikit ya, dengan dilatih sedikit demi sedikit. Ya. Ceplas-ceplos mulai tahan mulutnya. Jangan karena ngomong tuh ada syahwat. Kalau lagi ngomong syahwat, diam. Latih diri sedikit. Bawa permen, begitu ngomong makan permen biar supaya enggak banyak omong. Ya. Latih biasa diri untuk mendengar. Jangan suka yang menjadi pembicara terus. Maunya dia yang bicara, mau menguasai majelis terus. Udah ada yang ngomong, ganti orang yang ngomong. Ya udah. Karena kadang orang angku dari sini, pingin dia ngomongnya didengar. Orang belum selesai ngomong dia sudah patahin. Kenapa? Dia meremehkan orang tersebut. Pendapat dia kayaknya tidak dihargai. Ente belajar menghargai pendapat orang lain. Ente belajar menghargai sudut pandang orang lain, ya. Latih diri. Ente menghargai, belajar dengar orang lain ngomong sampai selesai. Ini perlu dilatih, ya. Jangan kita hobi ngomong terus tinggal masuk neraka jahanam nanti, ngeri.
Bagaimana menghadapi tetangga kita yang maaf, orangnya sombong, jika bertemu pura-pura tidak lihat. Padahal dia suka ke masjid mengaji. Ente yang salami, enggak perlu. Dia pura lihat datangi, "Assalamualaikum, gimana kabarnya?" Datangi. Ya. Karena bisa jadi dia memang tidak melihat, bisa jadi mungkin matanya rabun, ente enggak tahu. Kalau dia tidak datangi, kan kata Rasulullah SAW, "Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam." Yang terbaik yang mulai salam. Datang sama dia, "Assalamualaikum." Mungkin lihat dia, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Dia pasti salam. Pegang tangannya, "Assalamualaikum, gimana kabarnya?" "Ayo jalan ke masjid bareng." Karena setan ingin mengadu domba di antara kita. Apalagi dia ke masjid, insya Allah dia baiklah. Apakah orang tua kafir boleh mewariskan harta kepada anak muslim? Tidak, la yazul muslim kafir. Kafiran. Jadi seorang muslim tidak mewariskan kepada kafir dan kafir tidak mewariskan kepada muslim. Ustadz, anak-anak alhamdulillah mulai mencintai kajian sunnah. Mohon nasihatnya kepada anak-anak bagaimana menanamkan sikap percaya diri dengan tetap tawadhu. Percaya diri lain dengan tawadhu. Percaya diri disertai dengan bismillah kepada Allah. Jadi isti'anah. Orang tidak boleh percaya diri tanpa percaya diri dengan melupakan Allah, enggak boleh. Tapi kita percaya diri, saya sudah berusaha dan saya sudah berdoa, maka ada percaya diri. Allah tidak akan meninggalkan saya. Ini butuh, kita perlu percaya diri seperti ini. Kenapa? Kita sudah berusaha dan kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah bilang bismillah tatkala ingin melakukan, kita sudah istikharah, maka butuh percaya diri. Namun jangan sombong. Percaya diri bukan berarti apa? Sombong. Saya insya Allah bisa. Ini bukan sombong. Kamu bisa, nak, bisa. Bukan berarti kemudian dia bisa rasa sombong. Enggak. Banyak orang yang bisa tidak sombong. Kapan sombong? Merendahkan yang lain. Oh, itu dia enggak bisa, saya bisa. Itu baru sombong. Tapi kalau dia sendiri percaya diri untuk bisa melakukan setelah dia berusaha dan berdoa kepada Allah, maka ini dituntut. Yang dimaksud dengan silaturahmi yaitu memutuskan hubungan antara kerabat. Dengan apa? Kerabat. Jadi di sini ada Indonesia ada istilah yang tersebar namun salah. Contohnya, ayo kita main ke rumah ustadz, kita silaturahmi dengan ustadz. Ini bukan silaturahmi sebenarnya, tapi ziarah ke rumah ustadz untuk memperkuat tali ukhuwah, bukan tali silaturahmi. Rahim itu maksudnya kerabat. Kita ke ibu kita, ini silaturahmi. Kita ke kakak kita, om kita, tante kita, itu namanya silaturahmi. Tapi Indonesia sekarang sudah disebut dengan apa? Silaturahmi. Kita ketemu teman, silaturahmi dengan teman. Ini bukan silaturahmi namanya. Secara syariat tidak dinamakan silaturahmi, tapi dia mengatakan memperkuat tali persaudaraan. Jadi silaturahmi berkaitan dengan kerabat. Karena pahala silaturahmi berbeda dengan pahala menjalin tali persaudaraan sesama muslim. Silaturahmi lebih besar pahalanya. Dan memutuskan tali persaudaraan dengan sesama muslim masih lebih ringan daripada memutuskan silaturahmi. Maka ini dua level yang berbeda. Jangan disamakan. Ustadz, jika ada yang sudah sering ikut pengajian tapi tetap belum bisa ramah dan tidak menyebar salam, ya diingatkan, kan sekarang mungkin ikut kasih tahu. Orang Rasulullah SAW waktu pertama kali masuk kota Madinah, kata Abdullah bin Salam, awalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam afsyus salam ya ayuhan nas afsyus salam bainakum. Perkataan pertama kali yang saya dengar Nabi Muhammad ucapkan tatkala di kota Madinah, dia mengatakan, wahai manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Afsyus salam wa atimu ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bilaili wa nasuniyam, salatlah di malam hari tatkala orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ustadz, mohon penjelasan isbal karena kesombongan, bagaimana hukumnya isbal tapi tidak sombong. Masalah isbal, kalau karena kesombongan, semua ulama sepakat hukumnya haram dan ini mengantarkan kepada neraka jahanam. Kenapa? Ada kesombongannya.
ya, ada kesombongannya. Tapi kalau isbal tidak karena sombong, hanya karena mode atau yang lainnya, atau tidak dia perhatikan, tidak terbukti dalam harinya untuk sombong, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan haram secara mutlak isbal. Sombong atau enggak sombong tetap saja haram. Tapi sebagian seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan makruh. Maka kita berusaha tidak isbal ya, karena minimal hukumnya apa? Makruh. Namun bukan berarti orang isbal pasti dia sombong, tidak ya. Tidak, karena ada yang karena sombong dan ada yang karena memang hanya sekedar model atau tidak terlintas dalam pikirannya kalau dia bakalan apa? Sombong dengan demikian ya. Yang lebih hati-hati kita angkat celana kita ya di atas mata kaki. Karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, hadis tentang Allah itu indah dan mencintai keindahan, tapi banyak disalahgunakan oleh para wanita yang menjadikan pakaian mereka malah menjadi ajang pamer dan tabarruj. Mereka memperindah pekerjaannya dengan motif-motif manik-manik, bordir-bordir sehingga hakikat hijab menutup kecantikan tidak ada dalam pakaiannya. Hijab mereka malah menjadikan mereka lebih cantik dan menarik pandangan orang yang melihatnya. Yang makin parah setelah pakaiannya menarik perhatian, ditambah juga keluar rumah dengan make up dan parfum. Ditambah pula mereka selfie atau foto bersama dan diupload di media sosial atau dijadikan display picture. Mohon nasihat dari Ustadz kami para wanita ya. Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana memberitahu papa saya untuk tidak berisbal dalam berpakaian, karena menurut beliau isbal adalah sunnah saja. Ya udah, gimana lagi? Jadi kita bilang, Pak ini sunnah saja maka kerjain gitu. Ya pelan-pelan sabar. Orang tidak bisa dipaksa, orang tidak bisa dipaksa. Alhamdulillah dia sudah ke masjid, mengikut pengajian. Alhamdulillah. Suatu saat ada hatinya dia, wah saya sudah mau mati, mending saya naikkan celana sedikit biar dapat pahala lebih banyak. Ya, kita mengatakan paksa juga nggak bisa, karena ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan derajatnya haram, ada yang mengatakan cuma makruh kalau tidak disertai dengan apa? Kesombongan. Tidak bisa kita paksakan. Yang lebih afdal dan yang benar adalah harus dinaikkan. Ini pendapat yang kuat. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menaikkan celana mereka? Rasulullah SAW tidak tanya dulu, kamu sombong nggak? Ayo angkat, kata Rasulullah, angkat. Rasulullah tidak tanya dulu, kamu sombong nggak? Kalau sombong, angkat. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, enggak. Rasulullah SAW suruh memerintahkan mereka secara mutlak untuk angkat celana. Namun saya katakan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Alhamdulillah, papanya sudah ikut ngaji dan hadir di kajian kita sekarang ini. Ya, semoga dibuat semangat untuk melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tadi pertanyaan tentang masalah jilbab ya kita berdoa kepada para wanita ya semoga ya menjalankan fungsi jilbab. Jadi jilbab itu ya fungsinya bukan untuk menarik perhatian ya. Jilbab itu bukan untuk mempercantik apa? Diri ya. Tapi jilbab itu fungsinya untuk menjaga seorang wanita ya, agar tidak diganggu. Kalau jilbabnya malah menarik perhatian, membuat orang semakin terpesona dengannya, maka ini bukan jilbab yang syar'i, Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih banyak pertanyaan yang tidak mampu saya jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit sombong dan yang lainnya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.